Halo adik-adik kelas 8, ya jumpa lagi dengan saya. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pembiasan cahaya pada lensa cembung ya, atau yang sering juga disebut sebagai lensa positif. Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya kita udah membahas tentang cermin cembung dan juga cermin cekung. Nah, sekarang kita akan melihat tentang lensa. Nah, di lensa ini beda dengan cermin. Kalau cermin itu memantulkan, lensa itu membiaskan atau membelokkan ya. Nah, jadi untuk cembung sendiri ini ada 3 macam. Boleh kita lihat di sini. Yang pertama ada lensa yang cembung-cembung, di mana cembung ini artinya convex. Nah, jadi kalau cembung-cembung dua konveksnya berarti jadi biconvex. Bi itu artinya dua. Kemudian yang kedua ada cembung datar. Ini jadi plan convex. Nah, jadi datar itu plan, cembung tadi convex. Kemudian yang ketiga ada cembung cekung. Nah, cembung tadi convex, maka kalau cekung konkav, atau kita katakanlah ini jadi konkav convex. Nah, gambarnya kira-kira seperti ini. Nah, ini lensa biconvex, terus ini lensa plan convex, terus ini lensa convex konkav ya, atau konkav convex, sama aja ya. Nah, kemudian yang berikut adalah sifat-sifat atau ciri-ciri daripada lensa cembung ini. Bisa kita katakan bagian tengahnya tebal dan bagian tepinya itu tipis. Nah, jadi di bagian tengahnya itulah nanti terjadi yang namanya pembelokan cahaya atau sinar. Nah, kemudian lagi dia bersifat mengumpulkan cahaya atau kita katakan konvergen, berkas cahaya sejajar yang dikenakan pada salah satu sisi lensa cembung akan dibiasakan mengumpul. Nah, jadi di sini tadi mengumpul di salah satu titik, yaitu titik fokus lensa. Bisa kita lihat gambarnya kira-kira seperti ini nanti. Nah, inilah lensa. Kemudian ini tadi titik bagian tengahnya yang kita katakan sebagai pembelok atau pembias ya. Nah, jadi ini sinar datang semua. Ini mata kita ya. Sejajar dengan sumbu utama ini. Nah, semua di sini dikumpulkan ke titik fokus ini. Oke, nah itulah yang dimaksud dengan sifat konvergen. Nah, kemudian kita lihat lagi bagian-bagian daripada lensa cembung ini. Nah, yang pertama, ada kesepakatan bahwa arah sinar datang berasal dari sisi sebelah kiri. Dan sisi lensa yang pertama kali mendapat sinar disebut sisi aktif ya. Nah, jadi boleh kita gambarkan seperti ini. Nah, lensa itu tadi kita gambar seperti ini. Anggaplah dulu lensanya itu adalah biconvex ya. Nah, ini adalah fokus pertama di sini. Kemudian di sini titik titik pusat kelengkungan. Kemudian ini titik fokus kedua. Ini titik fokus atau pusat kelengkungan yang kedua ya. Sinar datang itu dari sebelah kiri ini ya, sebelah sini maksudnya. Kemudian lagi perlu kita ketahui di sini bahwa ini F1 dan F2 itu ini jaraknya sama, dan juga R1 dan R2 jaraknya juga sama ya. Nah, oke. Nah, dan perlu kita ingat lagi bahwa F itu adalah setengah daripada R ini, baik F1 maupun F2. Nah, kemudian lagi kalau kita lihat dulu ruang benda atau ruang bayangan pada lensa, ini agak sedikit berbeda dengan cermin. Nah, jadi kalau ruang benda aktif ini tadi, ini kita katakan sebagai sisi aktifnya tadi ya. Makanya di sini ruang benda aktif di sini. Ruang 1 di antara titik 0 dan F2, kemudian ruang 2 di antara F2 dan P2, kemudian ruang 3 itu P2 sebelah kiri semua. Nah, dan ruang 4 ada di belakang cermin, di belakang lensa ini. Nah, kemudian di sini ada ruangan bayangan aktif. Ini kebalik ya. Kalau benda aktif di sebelah kiri, bayangan aktif di sebelah kanan. Nah, di sini juga 1, 2, 3 dan 4-nya ada di depan cermin. Nah, di sini ada keterangannya di mana SU itu adalah sumbu utama, kemudian O adalah titik pusat optik, kemudian F1 dan P1 yaitu titik fokus dan titik pusat yang bekerja aktif, yang satu aktif, di mana R1 sama dengan 2 kali F1. Oke, seperti yang tadi di sini kita katakan ya. Kemudian di sini F2 dan P2 adalah titik fokus dan titik pusat yang tidak bekerja atau kita katakan pasif ya. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini adalah sinar-sinar istimewa pada lensa cembung. Oke. Nah, jadi yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus F1. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, jadi kalau ini tadi sumbu utama, ini yang di sini. Nah, ada sinar datang
maka dia akan dibiaskan melalui titik fokus satu ini ya. Oke. Kemudian yang kedua, sinar yang datang melalui titik fokus f2 dibiaskan sejajar sumbu utama. Gambarnya seperti ini. Oke, ini ada sinar melewati ini. Nah, sampai ke lensanya, maka akan dibelokkan lurus sejajar dengan sumbu utama. Itu maksudnya. Kemudian yang ketiga, sinar yang datang melalui titik pusat optik akan diteruskan. Berarti tidak dibelokkan dan tidak dibiaskan. Gambarnya bisa kita buat di sini. Nah, kalau benar-benar dari sini, ini titik pusatnya ini dari 0, maka langsung lurus saja ya. Nah, inilah 3 sinar-sinar istimewa yang perlu kita ingat dan kita buat nanti untuk melukis bayangan suatu benda pada lensa cembung. Oke, kita lihat dulu yang pertama. Di sini kita sambil latihan ya. Nah, lukisan bayangan pada lensa cembung jika benda berada di ruang 2. Nah, ini bisa kita gambar dulu di sini lensanya. Ya, jadi seperti ini. Nah, di sini buat aja di sini tandanya positif. Artinya cermin ini adalah lensa ini adalah lensa cembung ya. Nah, oke, di sini ada fokus 1, kemudian pusat 1, fokus 2, pusat 2. Nah, tadi di sini benda di ruang 2 berarti di antara F2 dan P2 di sini ya. Oke, ini bendanya. Nah, di sini kita menggunakan dua saja, sebenarnya bisa dua saja sinar istimewa yang kita gunakan. Nanti bayangan itu adalah titik perpotongannya. Nah, misalnya nih kita pilih aja yang pertama yang sejajar dengan sumbu utama, misalnya seperti ini. Oke, nah maka ini akan dibiaskan melewati F1 ini tadi. Nah, kita peroleh seperti ini. Oke, nah kemudian yang kedua, misalnya boleh kita buat melalui titik pusatnya nih. Nah, ini akan diteruskan terus. Nah, diteruskan seperti ini. Nah, di sini kan udah ada titik potong antara sinar bias. Nah, berarti bayangan benda udah ada di sini. Nah, inilah bayangan bendanya. Nah, jadi kita hanya menggunakan dua sinar saja untuk mencari bayangannya yang merupakan titik perpotongan daripada sinar bias. Nah, tapi kalau kita pun penasaran, misalnya kita harus gunakan nih 3, ya boleh-boleh saja. Misalnya nih kita buat 3, berarti melalui titik fokus ini, kita gambar seperti ini. Nah, akan dibiaskan seperti ini. Nah, jadi tetap juga akan berpotongan di sini. Nah, jadi dari gambar ini udah jelas kita katakanlah bahwa sifat bayangan ini kita bandingkan dengan benda ini adalah nyata. Ini karena di depan cermin ya, karena tadi kita katakan di sini di sebelah kanan ini adalah letak atau ruangan bayangan yang aktif. Kemudian yang kedua adalah terbalik. Nah, ini jelas terbalik arah panah ke bawah, kemudian diperbesar. Nah, ini diperbesar ya, karena ini hanya segini, ini lebih panjang soalnya. Oke. Nah, yang berikut kita lihat di sini lukisan bayangan pada lensa cembung jika benda berada di ruang 3 ya. Nah, tadi kalau di ruang 2, di ruang 3. Nah, ini lensa dan juga titik fokus dan titik pusatnya. Nah, kalau benda di ruang 3 berarti di antara ini P2 sampai ke kiri sini ya. Nah, jadi kita letakkan benda di sini. Nah, kita masukkan garis-garis sinar-sinar istimewanya. Oke, yang pertama kita buatkan dulu yang seperti ini, yang sejajar sumbu utama. Nah, ini akan dibiaskan melalui titik fokus ini. Oke. Nah, kemudian kita pilih lagi yang melalui titik fokus titik pusat ini, maka dia akan diteruskan. Nah, kita udah dapat nih perpotongannya. Berarti udah langsung saja bahwa bayangan itu ada di sini. Nah, bisa cuma 2 saja ya. Nah, cuman kalau kita lakukan lagi 3 bayangan, boleh-boleh saja misalnya seperti ini melalui titik fokus kedua. Nah, ini akan dibiaskan lurus dengan sumbu utama. Nah, akan dapat juga di sini titik fokusnya, titik perpotongannya. Nah, jadi bayangan itu ada di sini ya. Nah, maka sifat bayangan yang kita peroleh di sini nyata, terbalik, dan diperkecil. Nyata karena berada di depan lensa, kemudian terbalik, ini arah panah ke bawah, kemudian diperkecil. Nah, ini ya jelas ya, ini lebih tinggi daripada ini, atau karena nomor ruangan benda di sini 3, nomor ruang bayangan hanya 2 ya. Nah, jadi 3 lebih besar daripada 2. Oke. Nah, kemudian pembentukan bayangan pada benda di ruang 4 ya. Nah, kita kira-kira gambarnya nanti akan seperti ini. Nah, kalau dia di ruang 4 berarti dia berada di belakang lensa. Nah, ini sengaja kita buat putus-putus ya. Oke, kalau dari di depan ya, itu langsung kita buat garis. Nah, ini nanti mungkin tidak dapat kita
diperoleh hanya dengan melukis sinar biasnya. Nah, jadi harus butuh perpanjangannya nanti atau proyeksinya. Nah, kita lihat aja langsung. Yang pertama yaitu sinar yang sejajar dengan sumbu utama. Nah, jadi di sini ada perpanjangan biar bertemu dengan benda yang berada di belakang lensa. Nah, ini akan dibiaskan melalui F1 ini. Oke. Nah, kemudian sinar kedua kita buat di sini melalui F2-nya ini. Nah, ini juga akan dibiaskan diperpanjang lagi seperti ini biar jumpa di sini dengan bendanya. Nah, kemudian pembiasan tetap berasal dari sini, dari titik daripada lensa ini. Ini akan dibiaskan seperti ini. Nah, ini udah ada dua perpotongan sinar di sini, maka inilah kita katakan posisi daripada bayangan benda. Nah, jadi dari dua saja udah bisa ya. Nah, kalaupun kita coba lagi dengan sinar yang ketiga, nah akan berpotongan juga di sini ya. Oke, melalui titik pusat ini sinar akan diteruskan tanpa dibiaskan. Nah, berdasarkan gambar ini bisa kita peroleh bahwa sifat bayangan adalah nyata. Oke, kemudian dia tegak, kemudian dia diperkecil karena kan ini nomor 4, sedangkan nomor bayangannya ini nomor 1. Oke. Nah, kemudian kita lihat dulu lukisan bayangan pada lensa cembung jika benda di titik F, nah atau di titik fokusnya ya. Nah, jadi di sini dia bendanya. Nah, kalau kita buat pelukisan daripada sinarnya akan jadi seperti ini. Yang pertama, oke, sinar yang sejajar dengan sumbu utama. Nah, akan dibiaskan terhadap titik fokusnya ini ya. Nah, kemudian kita buat lagi satu lagi misalnya yang melalui titik pusat ini, titik pusat kelengkungan. Nah, ini akan diteruskan terus ya tanpa dibiaskan. Nah, ini sama sekali tidak berjumpa ya, tidak ada perpotongan. Walaupun sebenarnya kita perpanjang, misalnya ini kita perpanjang terus sampai lurus ke sana, ataupun ini kita perpanjang lagi sampai terus, dan ini juga kita perpanjang lagi terus, dan sampai juga ini kita perpanjang. Nah, kemungkinan tidak akan ada perpotongan. Nah, makanya di sini kalau dia di titik F, maka sifat bayangannya itu adalah maya, kemudian tegak, dan diperbesar, dimana di sini posisi bayangan ada di tak terhingga ya. Nah, sifat ini juga sebenarnya berlaku kalau nanti sebaliknya benda ada di jauh tak terhingga, maka bayangannya akan di titik fokus ini. Nah, demikianlah untuk penjelasan pembentukan atau pelukisan bayangan pada lensa cembung. Nah, mungkin ada satu lagi nanti yaitu jika benda di ruang satu. Nah, gimana itu nanti bisa dicoba dulu nanti. Nah, pada intinya di sini hanya menggunakan dua sinar saja udah cukup untuk mencari bayangannya nanti yang merupakan perpotongan dari dua sinar bias ya. Nah, jadi nanti kalau nggak dapat seperti tadi di ruang 4, tolong diproyeksikan lagi biar sampai dapat nanti perpotongannya. Nah, terima kasih, tolong diulang-ulang kembali.